Sekarang ke dukun itu sekarang pakai QRIS. Iya. Ah? Iya. Ya kenapa? Iya, karena datang orang bodoh. Kenapa dukun dikatakan pinter? Karena datang orang bodoh dan dipinteri gitu loh. Itulah salah satu penyebab kenapa kita itu susah sekali bangun secara ekonomi. Bisa lebih berdaya itu susah. Kenapa? Karena masih suka dengan hal-hal yang tidak masuk akal, yang irasional itu, yang pikiran-pikirannya kayak dalam sekejap bisa menghasilkan jutaan, miliaran rupiah oleh dedemit, oleh tuyul-tuyul, pesugihan, kalau enggak MLM yang halunya luar biasa itu, gitu. Makanya karena mereka tidak pakai akal logikanya, kalau mak itu mereka itu ada orang-orang yang teralienasi. Jadi gunakan akal untuk bisa menyelesaikan hidupmu di masa yang akan datang. Jangan sandarkan hidupmu kepada hal-hal yang misterius, hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dunia mistis itu ya segera ditinggalkan aja supaya kita maju gitu. Orang-orang Islam itu banyak ekonominya dibawa karena banyakan tidak rasional. Dan media kita, termasuk media massa mainstream, media sosial, itu banyak mengeksploitasi irasionalitas. Dan irasionalitas itu kita konsumsi setiap hari dan kita jalani kadang-kadang. Berhentilah menonton film-film yang horor, konten-konten atau berlangganan sama konten-konten yang nggak masuk akal itu. Berhentilah kamu berhalusinasi menjadi kaya dalam sekejap gitu, nggak ada itu. Nabi Muhammad aja jadi pedagang bisa kaya. Nabi Muhammad jadi pedagang biar bisa kaya, biar punya modal. Kenapa? Ke siapa dia? Ngawinin janda yang kaya. Berarti sekarang Khadijah. Nah, Khadijah itu Nabi Muhammad loh. Tapi kita malah apa yang kita lakukan? Ke dukun, datangin orang pinter, melihara tuyul. Melihara Yunus. Emang ya kan kata Habib Jafar bilang gini, warung Madura itu kan buka 24 jam. Hari kiamat pun buka setengah hari katanya. Itu sebenarnya enggak, itu sebenarnya satu perumpamaan untuk menunjukkan betapa orang Madura itu bekerja keras dalam hal ekonomi. Bukan. Kita tidak mengatakan bahwa orang-orang lain di tempat ini itu tidak bekerja keras, tapi orang Madura yang ada di luar itu biasanya berlipat-lipat ganda dalam hal spirit dan usahanya gitu untuk menghasilkan punya ketahanan ekonomi gitu. Coba bayangkan, dia buka toko di samping Alfamart. Di situnya ditaruh, Pak. Di situ namanya itu kan Alfamart itu ya. Itu Al-Fatihah. Warung Madura di bawahnya. Ayo, Alfa juga sama-sama Alfa tapi Al-Fatihah. Didoain. Jadi strategi marketing didoain orang-orang itu supaya dia ada. Kenapa lebih murah banget gitu Pak di warung? Itu kan tergantung. Strategi minimarket strateginya mirip seperti di mall-mall itu. Mirip seperti di mall-mall. Misalkan jualan itu tidak pernah pas. Misalkan 8.000 nggak pernah. Biasanya ada 8.990 rupiah. Itu apa? Supaya bunyi 8-nya. Padahal sebenarnya itu angkanya 9. Ya kan?
cara strategi mengelabui orang. Kalau orang Madura ya udah jual rokok di situ, yang lain jual 36 di situ 32 gitu kan. Enggak, orang Madura itu kadang aneh-aneh dalam perspektif orang luar Madura ya. Misalnya gini, orang Madura jualan bensin di depan pom bensin. Apa sih? Ngerti nggak? Iya. Itu orang Madura. Kadang nggak masuk di logika gitu. Emang. Tapi laris loh. Iya. Oh, jualan bensin di depan pom bensin. Apa coba? Cari gara-gara kan secara rasional kayak itu. Tapi laku loh. Antri kan itu. Di situ antri, orang banyak nggak mau antri, ya udah beli di situ. Iya. Bensin yang eceran Madura dengan bensin, mohon maaf ya, dengan yang lokal, orang lokal pasti lebih banyak di Madura. Full ya. Kalau di tempat saya ya, yang dekat saya. Enggak dong. Saya nggak tahu ya itu ya. Tapi nggak pernah ada kejadian di motor saya tiba-tiba mati gitu, enggak. Kan motor bapak legend jadi. Baru beli motor baru. Iya. Taweran dong. Oke. Ada orang Madura juga misalkan dia jualan rokok misalkan, ya dekat Alfamart, dekat Indomaret yang seperti yang saya bilang tadi itu. Bersamping-sampingan, tapi bahkan mereka mau bersaing dengan Alfamart itu dengan menuliskan warungnya Al-Fatihah.